Pembangunan calon ibu kota negara baru merupakan ikon pembangunan strategis nasional di era Presiden Joko Widodo yang merupakan wujud dari visi pembangunan Indonesia sentris. Lalu, bagaimanakah potensi keberhasilannya? Simak terus video ini. Dari akar historis, perpindahan ibu kota negara sudah menjadi bagian dari tradisi kerajaan-kerajaan Nusantara, khususnya kerajaan-kerajaan Jawa. Seperti yang diketahui bahwa kerajaan Mataram kuno pernah memindahkan ibu kotanya sebanyak 2 kali pada periode Jawa Tengah, sebagaimana yang tertulis dalam Prasasti Siwagraha pada tahun 778 Saka atau 856 Masehi. Kerajaan Kahuripan juga pernah memindahkan pusat kerajaannya sebanyak 2 kali oleh pendirinya, yakni Raja Airlangga, sebagaimana yang disebutkan dalam Prasasti Cane pada tahun 943 Saka atau 1021 Masehi, dan yang tertuang dalam Prasasti Kamalagian pada tahun 959 Saka atau 1037 Masehi. Kemudian sejarah perpindahan ibu kota negara juga terjadi di masa-masa revolusi, di mana pada 29 September 1945 terjadi agresi militer pertama Belanda pasca Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Dengan kondisi tersebut, Jakarta sebagai ibu kota menjadi pusat gempuran dan telah jatuh ke tangan Belanda, sehingga pada 2 Januari 1946, Sultan Hamengkubuwono ke-9 mengirimkan utusan ke Jakarta dan menyarankan agar ibu kota negara segera dipindahkan ke Yogyakarta. Dan usulan Sultan Hamengkubuwono ke-9 tersebut kemudian diterima oleh Presiden Soekarno pada saat itu, sehingga pada 4 Januari 1946, Presiden Soekarno kemudian memindahkan ibu kota negara ke Yogyakarta untuk pertama kalinya. Pemilihan Yogyakarta sebagai ibu kota atas dasar pertimbangan kesiapan dari sisi ekonomi, politik, dan keamanan. Namun, terjadinya agresi militer Belanda yang kedua pada 29 Desember 1948 mengakibatkan jatuhnya Yogyakarta sebagai ibu kota republik ke tangan Belanda, sehingga Presiden Soekarno kemudian memberikan surat kuasa kepada Syafruddin Prawira Negara yang berada di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, untuk kemudian mendirikan pemerintahan darurat. Dan pada 22 Desember 1948, Syafruddin Prawira Negara kemudian mengumumkan berdirinya pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pasca berakhirnya agresi militer Belanda, ibu kota negara kembali ke Jakarta yang memiliki akar historis panjang terkait tumbuhnya nasionalisme. Namun pada tahun 1950-an, Presiden Soekarno kembali mewacanakan perpindahan ibu kota negara. Wilayah Kalimantan Tengah kemudian dipilih sebagai calon pusat pemerintahan baru. Langkah tersebut kemudian dilanjutkan dengan peletakan batu pertama
pembangunan awal kota Palangkaraya dan menjadi tugu yang diresmikan oleh Presiden Soekarno pada 17 April 1957. Rencana pemindahan ibu kota bagi Presiden Soekarno pada saat itu adalah untuk membagi beban kota Jakarta kepada kota Palangkaraya, serta sebagai representasi wajah baru Indonesia di mata dunia. Jadi pemindahan ibu kota tidak sekaligus dilakukan dari Jakarta ke kota Palangkaraya, namun dilakukan secara bertahap. Dipilihnya Kalimantan sebagai calon ibu kota baru pada saat itu karena dinilai lokasinya yang strategis yang berada di tengah-tengah Indonesia, serta tidak memiliki potensi bencana gempa bumi. Kendati telah sempat dikunjungi oleh beberapa kontraktor dari Rusia pada saat itu, namun pembangunan calon ibu kota baru tidak ada keberlanjutan mengingat ada berbagai faktor penghambat, terutama terkait pembiayaan yang sangat besar. Setelah era kepemimpinan Presiden Soekarno berakhir, wacana pemindahan ibu kota tidak lagi muncul di masa kepemimpinan presiden setelahnya. Namun, di era Presiden Joko Widodo, wacana pemindahan ibu kota negara kembali masuk dalam agenda pembangunan nasional. Rencana pemindahan ibu kota negara disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam sidang paripurna di DPR RI pada tahun 2019 yang tertuang dalam keterangan pemerintah atas RUU tentang RAPBN tahun 2020 beserta nota keuangannya. Dalam pidato itu, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa selama ini denyut kegiatan ekonomi masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa, sehingga Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Sehingga dengan demikian, rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan diperlukan dan diletakkan dalam konteks tersebut. Dengan demikian diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru serta mengakselerasi pemerataan dan keadilan di daerah luar Pulau Jawa. Sementara itu, terkait pendanaan, Presiden menyampaikan bahwa akan seminimal mungkin untuk menggunakan APBN dalam pembangunan ibu kota negara dan mengoptimalkan investasi baik dari swasta maupun BUMN. Secara simbolis, rencana pembangunan ibu kota Nusantara telah dimulai dengan ritual Kendi Nusantara yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi, sebuah ritual yang mensimbolkan persatuan. Lalu bagaimana kemudian rencana pembangunan ibu kota baru ketika ditinjau dari teori-teori pembangunan? Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam sidang paripurna di DPR RI tahun 2019, bahwa kata kunci dalam rencana pemindahan ibu kota negara adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baru dan mereduksi ketimpangan dengan Pulau Jawa. Nah, apa yang diutarakan oleh Presiden Jokowi tersebut merupakan ciri khas dalam teori pembangunan yang berbasis pertumbuhan. Konsep pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi merupakan tren pembangunan di tahun 1970-an, di mana pondasi utamanya adalah pertumbuhan Gross National Product atau GNP per kapita yang cepat. Dengan demikian, kenaikan GNP tersebut diharapkan akan terjadi yang namanya tetesan ke bawah atau
trickle down effect kepada masyarakat luas yang berupa lapangan kerja dan berbagai kesempatan ekonomi lainnya, sehingga hal tersebut kemudian dapat mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, serta mencapai cita-cita pemerataan. Dengan dibangunnya ibu kota baru, di mana hal tersebut pada nantinya akan menciptakan efek ganda seperti terciptanya lapangan kerja dan memberikan peluang bisnis yang besar kepada masyarakat luas. Dengan demikian, pada akhirnya daerah Kalimantan dan sekitarnya akan terkena dampak dari pertumbuhan ekonomi sebagai wujud adanya aktivitas baru sebagai ibu kota negara. Dengan adanya permindahan ibu kota negara ke wilayah Kalimantan, secara otomatis akan menuju kepada modernisasi dan menciptakan diversifikasi aktivitas ekonomi. Nah, teori pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari kritik yang banyak dilakukan oleh para ilmuwan pada waktu itu, mengingat konsep pembangunan yang berorientasi pertumbuhan ekonomi telah mengalami kegagalan di berbagai negara-negara dunia ketiga. Indonesia sendiri pada periode 1967 sampai 1980 menjadi salah satu negara yang diakui dunia sebagai negara dengan laju GNP yang luar biasa. Namun kondisi tersebut justru bertolak belakang dengan mimpi yang ditawarkan dalam konsep pertumbuhan ekonomi, di mana pemerataan yang ditawarkan tidak terjadi dan justru hanya menguntungkan segelintir orang dan kelompok saja yang menikmati kue pembangunan. Dan puncaknya pada tahun 1998 Indonesia dihantam krisis moneter yang seketika itu meruntuhkan perekonomian negara serta berdampak pada terjadinya berbagai gejolak sosial pada saat itu. Konsep pertumbuhan pada akhirnya menuai banyak kritik dari para ilmuwan, seperti yang diingatkan oleh David Korten, bahwa akibat dari visi pembangunan yang sangat berfokus pada pertumbuhan kemudian memiliki dampak negatif, sebagaimana terjadinya krisis yang dialami oleh negara-negara berkembang. Sebagai contoh, negara-negara di Afrika Sub-Sahara mengalami penurunan pendapatan per kapita dengan rata-rata 2,9% per tahun. Bahkan negara-negara penghasil minyak mengalami penurunan dan penghasilan akibat beban hutang. Ditambah lagi kerusakan lingkungan sebagai dampak dari pembangunan. Dan di sisi lain, pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan akan meletakkan sektor swasta dalam aras dominan. Hal ini biasanya akan berujung pada liberalisasi yang diproyeksikan sebagai usaha memberikan ruang yang lebih besar pada swasta untuk berkiprah dalam pembangunan. Lalu bagaimana nasib masa depan pembangunan IKN? Apakah pembangunan IKN atau Ibu Kota Nusantara akan memiliki nasib yang sama dengan cerita kegagalan pembangunan yang berorientasi pertumbuhan di era 70-an? Sebelum mencapai hipotesa tersebut, terlebih dahulu coba kita tinjau contoh-contoh keberhasilan dari negara-negara yang menerapkan konsep pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan. Kendati terdapat
banyak contoh kegagalan pembangunan dengan konsep pertumbuhan di negara-negara dunia ketiga. Namun di sisi lain terdapat contoh negara Asia yang berhasil menerapkan konsep pembangunan yang berbasis pertumbuhan. Korea Selatan merupakan contoh nyata yang mengalami kemajuan pesat dalam pembangunan nasionalnya. Pada tahun 1953, Korea Selatan masih berada dalam titik terendah di mana income per kapitanya hanya mencapai 67 dolar. Hal tersebut lebih rendah dari masa sebelum perang dan merupakan salah satu pendapatan terendah di dunia pada saat itu. Namun, semenjak Korea Selatan memulai pembangunan ekonominya, pada akhirnya ekonominya mengalami pertumbuhan dan menjadi salah satu yang tercepat di dunia dalam kurun waktu kurang dari 30 tahun. Korea Selatan mengalami kemajuan pesat dari negara pertanian menjadi negara industri dan perdagangan. Pertumbuhan ekonomi Korea Selatan dimulai pada masa kepemimpinan Jenderal Park Chung-hee yang memperoleh kursi kekuasaannya melalui jalur kudeta pada tahun 1961. Ada beberapa kebijakan kunci yang dibuat oleh Park Chung-hee dalam membangun ekonomi Korea Selatan, di antaranya yakni pembentukan badan ekonomi yang dinamai Economic Planning Board, di mana dalam hal ini negara berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengarahkan dan menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk masuknya investasi modal, kemudian masuknya produksi serta terjadinya ekspor. Economic Planning Board juga memiliki kekuasaan yang besar, termasuk dalam menguasai bank-bank komersial. Negara merupakan pemegang saham terbesar sehingga sangat berkuasa dan menentukan kebijakan-kebijakan perbankan. Kemudian pemerintah Korea Selatan juga membuat yang namanya kebijakan Export Oriented Industrialization, sebuah kebijakan di mana pemerintah berperan dalam mengarahkan sektor swasta, khususnya chaebol, berupa pengembangan industri manufaktur, di antaranya industri elektronik, industri otomotif, serta semikonduktor. Sebagian produk industri diarahkan pemerintah untuk pasar ekspor. Pemerintah Korea Selatan juga memberikan berbagai kemudahan terkait akses kredit bagi para eksportir pada saat itu. Lalu kemudian pemerintah Korea Selatan juga membuat yang namanya kebijakan Heavy Chemical Industry. Kebijakan ini dibuat pada era 1970-an yang disebut sebagai tahap pembangunan pendalaman. Pada fase ini terjadi pergeseran orientasi industri dari industri ringan ke industri berat dan kimia, seperti industri pembuatan kapal, industri permesinan, industri baja, mobil, serta petrokimia. Mayoritas industri di Korea Selatan memperoleh manfaat yang sangat besar dari arus penanaman modal asing, serta adanya alih teknologi dari Jepang yang mulai digalakkan kembali pasca dibukanya pintu diplomasi antar kedua negara. Pemerintahan Park Chung-hee juga mengimbangi pendekatan pembangunan dari yang sebelumnya sangat dominan dengan pendekatan top down, kemudian juga mengaktifkan pendekatan bottom up. Saimul Undong merupakan sebuah gerakan pembangunan perdesaan yang dimulai pada tahun 1971, di mana
Gerakan Samuel Undong bertujuan untuk menekan ketimpangan antara kota dan desa. Samuel Undong dilaksanakan di dalam 3 tahapan. Yang pertama, melakukan perbaikan lingkungan hidup di perdesaan, khususnya fasilitas fisik. Kemudian yang kedua, tahap pembangunan infrastruktur dasar serta memperluas kesempatan kerja, baik itu di sektor pertanian dan non-pertanian, yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan. Dan pada tahun 1973, pemerintah Korea Selatan kemudian membuat program Village Corporate SIM yang bertujuan untuk memperluas cakupan wilayah proyek Samuel, di mana desa-desa dapat saling terkoneksi untuk menjalin kerjasama dan menciptakan unit produksi. Dan gerakan Samuel Undong ini pada akhirnya mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong investasi di wilayah pedesaan. Semenjak diterapkannya Samuel Undong, laju investasi Korea Selatan mengalami peningkatan yang cukup pesat, yakni sebesar 20% dari sebelumnya sebesar 10% di tahun 1960-an. Apabila kembali dalam konteks pembangunan ibu kota Nusantara, di mana konsep pembangunannya kental dengan konsep pertumbuhan. Hal tersebut berpeluang untuk mencapai keberhasilan apabila negara secara serius menggarap pembangunan dan penuh komitmen. Korea Selatan yang mengandalkan arus pendanaan penanaman modal asing dalam menata ekonominya dapat menuai kesuksesan dan terhindar dari dominasi asing. Karena Korea Selatan memiliki kedaulatan atas kendali pembangunannya. Selain itu, pembangunan tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan fisik dan industrialisasi, namun juga membangun sumber daya manusia dari wilayah pinggiran atau perdesaan. Lalu bagaimana kemudian negara dalam menata pembangunan strategis nasional, yakni ibu kota Nusantara? Untuk melakukan pemerataan dari pembangunan, maka negara harus kuat dalam law enforcement atau penegakan hukum. Tindakan-tindakan atau perilaku yang menyimpang dari asas keadilan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme harus mampu ditekan ke level terendah untuk mencapai cita-cita pemerataan. Pembangunan ibu kota Nusantara tidak bisa dengan hanya berprinsip pada etika utilitarian semata, namun juga pentingnya untuk memperhatikan indigenous people yang ada di wilayah pembangunan ibu kota Nusantara. Jadi negara harus juga melestarikan kearifan lokal yang ada dan budaya-budaya lokal yang terdapat di wilayah ibu kota Nusantara. Dalam hal ini, pembangunan harus mempertimbangkan prinsip keadilan dan seminimal mungkin memakan korban. Sebagaimana yang dimukakan oleh John Rawls mengenai prinsip-prinsip keadilan, yakni bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, dan ketimpangan sosial dan ekonomi semestinya diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberikan keuntungan bagi semua orang. Dan negara juga dituntut untuk memiliki komitmen yang kuat dalam menjaga lingkungan, meminimalisir penggunaan energi fosil, dan mengutamakan penggunaan green energy menjadi pilihan penting dalam menjalankan aktivitas di ibu kota baru pada nantinya, di mana
Komitmen mengenai penggunaan green energy telah disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam sidang paripurna di DPR RI tahun 2019. Masa depan pembangunan ibu kota Nusantara patut kita tunggu-tunggu dan patut menjadi perhatian kita semua, karena hal tersebut merupakan sebuah momentum di mana sebuah pembangunan akan bergeser dari yang awalnya Jawa sentris bergeser menjadi Indonesia sentris, dan hal tersebut juga sebagai wujud dari visi pembangunan Presiden Jokowi, yakni membangun Indonesia dari pinggiran. Namun jawabannya akan kita peroleh setelah ibu kota negara. Di demikian video kali ini, semoga dapat mencerahkan kita semua. Salam akal sehat.